Bab 8. Aku tidak bisa tidur malam ini. Aku hanya berbaring menatap langit-langit kamar. Saat aku bersama Daniel, kembali ke Walford tampak seperti keputusan yang tepat. Tapi ketika aku tidak bersamanya, hal itu kelihatan seperti sesuatu yang gila. Sama seperti dirinya yang berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Keinginanku sama besarnya untuk memastikan tidak akan terjadi apa-apa padanya juga. Tak peduli apa yang harus dikorbankan, aku tidak mau dia atau shifter lain tewas karenaku. Aku menyambut bayangan pertama datangnya Fajar dengan harapan dan ketakutan. Daniel tidak memberitahuku kapan tepatnya aku harus menemuinya. Tapi entah bagaimana, aku merasakan kehadirannya. Aku turun dari tempat tidur dan melihat ke jendela. Sambil mengintip keluar, aku melihatnya di tepi barisan pepohonan, duduk di atas mobil saljuku yang belum dinyalakan. Jalan menuju hutan lindung ditutup untuk kendaraan. Dengan rute yang tidak langsung, kami bisa mencapainya dengan mengarungi salju. Kalau dipikir-pikir, mungkin seharusnya aku terus mengendarai mobil salju itu sampai aku mencapai samudera atau negara lain. Alih-alih aku mencapai Athena, memutuskan untuk berhenti sebentar, menghasilkan uang, dan membuat rencana kemana aku harus pergi selanjutnya. Aku tidak pernah berpikir aku akan memutuskan untuk kembali ke Walford, tapi sekarang kesanalah aku akan pergi. Hujan salju mulai turun. Semakin cepat kami berangkat, semakin baik. Aku belum mengucapkan selamat tinggal pada siapapun. Belum mengatakan pada siapapun aku akan pergi. Itu terlalu sulit untuk dilakukan, dan mungkin memerlukan penjelasan dan janji-janji. Aku menyandang ranselku di punggung dan menuju lantai bawah. Di atas meja dapur, aku meninggalkan catatan yang bertulis, "Kembali ke rumah, terima kasih untuk semuanya." Terima kasih untuk menyimpan emosimu untuk dirimu sendiri, pikirku. Tapi aku tidak menulisnya. Daniel tidak mengatakan apa-apa saat aku mendekat. Dia menyalakan mobil salju saat aku naik dan duduk di belakangnya. Aku melingkarkan lenganku di sekeliling pinggangnya dan menempelkan pipiku di punggungnya. Saat kami melaju ke depan, aku berjuang untuk tidak melihat ke belakang. Tapi nostalgia menguasaiku. Aku memandangi tempat itu, tempat di mana aku pernah merasa bahagia dan aman, menghilang di belakang tirai salju di kejauhan. Kami memilih berkendara di jalan kecil yang menuju hutan lindung. Bulan sudah tinggi di langit malam saat Daniel akhirnya memutuskan untuk berhenti di tanah terbuka yang kecil. Aku meluncur turun dari belakang kendaraan, meregangkan otot-ototku yang kram dan menarik nafas dalam-dalam. Aku bisa mencium bau tajam pepohonan. Aku memperhatikan saat Daniel menarik sebundel persediaan yang diikatkan di mobil salju ke tengah-tengah tanah terbuka. Aku gak pernah berkemah, aku mengakui. Jadi kamu harus mengatakan padaku apa yang harus kulakukan. Kamu gak pernah berkemah. Terus waktu kamu kabur itu gimana? Aku jalan terus sampai tiba di Athena. Apa kamu tahu betapa berbahayanya itu? Berapa banyak kecelakaan yang terjadi karena orang yang tertidur? Aku lagi gak mau dikuliahi tentang apa yang seharusnya aku lakukan. Apa yang bisa aku bantu? Dia mengambil sebuah senter besar. Setelah menyalakannya, dia menyerahkan padaku. Arahkan sinarnya ke arahku. Aku tahu dia mungkin tidak membutuhkan cahaya, tapi aku mendapati hal itu menenangkan. Dia mulai menggali salju untuk mencapai tanah. Aku tahu dia membuat persiapan untuk api unggun. Bukannya kamu akan bisa menggali lebih cepat kalau menjadi serigala, dengan menggunakan cakar untuk membuat liang di tanah. Dia melirik ke atas dan nyengir. Tapi kemudian aku harus bertransformasi lagi untuk membereskan semuanya. Lagian aku sudah membuat kemajuan kok. Aku mengamatinya dan merasa cukup tidak berguna. Kalau kamu gak memerlukan senter untuk menyelesaikan membuat kemah, aku akan pergi mencari kayu saja. Sambil berdiri, dia menepuk-nepuk salju dari sarung tangan dan pakaiannya. Jangan jauh-jauh. Kalau aku berencana kabur, aku pasti sudah pergi sebelum kamu muncul tadi pagi. Tanpa menunggu dia menjawab, aku menuju ke arah pepohonan. Aku kembali ke perkemahan kami dengan membawa cukup banyak kayu. Saat melihatku, Daniel mendekat dan membantuku menyusun kayu di liang kecil yang telah dibuatnya. Lalu dia mulai menyalakan api unggun. Ini dia, katanya sambil meluruskan badannya dan menepuk-nepuk tangannya lagi. Harusnya api ini akan bertahan dan menghangatkan kita. Aku mendekatkan tanganku ke arah api yang menyala. Nyala dari api mulai menghangatkanku. Kutebak kamu sering berkemah karena bekerja sebagai pemandu di hutan ya? Tanyaku. Hampir setiap malam waktu musim panas lalu, jawabnya. Kami bekerja sama untuk menyelesaikan pendirian tenda kecil. Cukup untuk menampung satu orang dengan nyaman. Dua orang tidak terlalu. Aku bertanya dalam hati apa dia berencana untuk terus berjaga. Dari bundelan yang diangkutnya tadi, Daniel meraih sebuah tas dan bawanya mendekati perapian yang sekarang berderak-derak. Dia mengeluarkan plastik terpal dan aku duduk di atasnya. Dia kembali mengulurkan tangan ke dalam tas. Jadi, mau yang mana? Tanyanya sambil mengangkat sebuah kaleng. Sup sayur, dia mengangkat kaleng lain. Atau sayur rebus. Aku tertawa. Sayur rebus. Tak lama kemudian, aku meminum rebusan sayur dari cangkir yang kami gunakan untuk minum kopi setelahnya. Angin mulai bertiup, bersiul menembus pepohonan. Jadi, apa kamu punya pasangan? Sebelum kamu meninggalkan Seattle, tanyaku. Enggak, dia menatapku tajam. Seakan tidak yakin betapa banyak yang harus diceritakan. Aku pernah berkencan, tapi enggak satupun yang menurutku adalah belahan jiwa. Jadi, enggak ada tato. Sekali lagi dia tampak sedikit ragu-ragu. Aku punya tato. Apa? Cuma untuk kesenangan.
Itu berarti sesuatu bagiku. Apa artinya? Pencarianku kurasa. Pencarianku untuk menemukan tempat di mana aku diterima. Dimulai dari punggung bahuku, turun sampai lengan atasku. Dia menyentuh lengan kanannya, seakan bisa merasakan tato itu menembus pakaiannya. Aku penasaran apa dia akan pernah memperlihatkannya padaku. Aneh betapa aku ingin dia melakukannya walaupun aku tidak akan menerima dia sebagai pasanganku. Aku merasa perlu mengisi keinginan yang mengambang di antara kami. Jadi, apa kamu kuliah? Aku menepuk keningku. Aku tidak percaya aku menanyakan itu. Dia nyengir. Kenapa? Katanya. Aku tersenyum padanya. Itu seperti pertanyaan nomor satu yang ditanyakan padaku di Athena setiap kali sekelompok baru mahasiswa tiba untuk libur musim dingin. Selalu kedengaran basi banget. Tapi itu pertanyaan yang bagus, jawabnya. Ya, aku kuliah, aku ingin menjadi penegak hukum dalam beberapa hal. Para shifter sering hidup dan bekerja di antara statik, tapi walaupun begitu, kami masih memiliki kelompok-kelompok kecil di antara kami. Dan Walford dikenal sebagai pusat utama kami. Itulah tempat di mana shifter-shifter yang pertama datang ke Amerika bermukim. Walford merupakan tempat yang bisa disebut rumah oleh semua shifter, walaupun kalau mereka belum pernah ke sana. Kurasa ini bukan yang kamu inginkan untuk menghabiskan libur musim dinginmu, kataku. Merasa sedikit bersalah karena pelarianku mungkin sudah merusak rencana apapun yang dimilikinya. Aku gak punya rencana, katanya, seakan membaca pikiranku. Walaupun aku berpikir untuk lompat dari tebing untuk musim dingin berikutnya, aku tertawa, ingat pada komentarku pada malam pertama aku bertemu dengannya. Ya, well, jangan berharap aku mau ikut denganmu. Aku sadar kami bicara seakan kami berdua masih akan hidup musim dingin berikutnya. Kami diam beberapa saat, sampai akhirnya Daniel berkata, ayo masuk ke tenda, sekarang waktunya kita istirahat sebelum mulai perjalanan berikutnya. Aku gak yakin aku akan bisa tidur, jawabku. Seperti yang ku bilang, ini adalah pertama kalinya aku berkemah. Di luar sini memang menyenangkan, tapi juga agak mengerikan. Maksudku cuma ada kita, aku merasa kecil dan gak berarti di luar sini. Bagaimana bisa kamu gak pernah berkemah? Jawabnya. Aku gak pernah menjadi pemandu. Waktu berada di Walford, aku cuma tinggal di rumah besar. Dan di cewek-cewek di asrama lebih milih pesta piyama daripada keluar untuk masuk hutan belantara. Jangan salah sangka, aku menikmati alam bebas, tapi kalau ada beruang muncul, tenda itu gak menawarkan perlindungan yang layak. Kamu aman, beruang tidur selama musim dingin. Oke, kalau gitu seekor puma. Aku tahu mereka ada. Aku pernah dengar salah satu menyerang Dark Guardian musim panas yang lalu. Ya, itu Rafe. Kurasa kamu gak perlu khawatir. Itulah alasan kenapa aku ada di sini. Dia mencondongkan tubuhnya. Matanya menghangatkanku seperti api yang kami buat. Bibirnya yang penuh terkuak dengan pelan. Tatapannya menjelajahi wajahku seakan dia bertujuan untuk mengingat setiap lekuk dan garisnya. Seperti hasil pengamatanmu, kalau cuma ada kita berdua, aku agak menyukainya. Lalu mulutnya menutup mulutku. Semua pikiranku tertutup oleh laparnya ciuman Daniel. Rasanya seperti dia tidak akan pernah puas. Dia selalu menginginkan lebih, atau mungkin ini perasaan dan pikiranku sendiri. Yang ku tahu tanpa ragu adalah dia membuatku kecanduan lebih dari keberadaanku yang tidak berarti, membuatku menginginkan perasaan dan sensasi ajaib ini. Sambil menarik diri dan bernafas terengah-engah, dia menempelkan keningnya padaku. Kamu bilang kamu gak akan menerima aku sebagai pasanganmu, tapi kamu gak pernah menolakku saat aku menciummu. Aku hampir tidak bisa berpikir waktu dia menciumku. Bagaimana aku bisa membuat pertahanan dan menolaknya? Kamu membuatku bingung, Daniel. Aku menggelengkan kepalaku, mencoba untuk menjernihkannya. Aku gak mau, tapi aku menyukaimu. Itu permulaan. Itu gagasan yang buruk, jawabku. Gagasan yang benar-benar buruk. Setiap kali aku di Walford, aku merasakan shifter-shifter jatuh cinta. Aku mengalami kelembutannya, kegembiraannya, dan kerinduannya. Melalui mereka, aku mengerti kekuatan cinta. Bagaimana cinta membuat mereka mengubah prioritas dan kehilangan arah. Bagaimana tidak ada hal yang lebih penting daripada orang yang mereka cintai. Hal itu membuatku selalu merasa kesepian. Membuatku merasa sangat ingin diterima seorang cowok apa adanya. Sebagai seorang shifter dengan kemampuan berempati, aku percaya tidak ada manusia yang pernah bisa menerima diriku apa adanya. Aku juga takut tidak ada shifter yang bisa. Dan di sini aku mulai merasa seakan aku diterima bersama Daniel. Aku tidak boleh peduli padanya sedalam ini. Dia tidak boleh membuatku peduli padanya dengan begitu dalam. Aku harus menolak godaan dan bujukan untuk menerimanya sebagai pasanganku. Aku capek banget, kataku memotong pembicaraan ini. Seperti katamu, sepertinya aku harus cepat tidur. Dia menarik diri dan mengamatiku dengan lebih jelas. Mungkin untuk menilai kebenaran kata-kataku. Aku menyadari sakit hati akibat penolakan di matanya karena aku tiba-tiba mengubah topik. Dengan cepat, emosinya berubah. Menjadi tidak terbaca saat dia kembali bersikap seperti seorang pelindung. Menempatkan kewajiban di atas perasaannya. Dan kewajiban utamanya adalah membawaku kembali ke Walford sesuai permintaan para tetua. Ya, kamu harus tidur, katanya. Dengan tiba-tiba dia bangkit berdiri. Tanpa dirinya yang menopangku, aku sedikit goyah dan buru-buru mengeluarkan lengan supaya wajahku tidak menghantam salju. Kamu tidur di tenda, aku akan tetap berjaga, katanya.
Rasanya menyakitkan mendengar suaranya yang datar, yang bahkan tidak ada sedikit pun ada bercanda seperti biasanya. Daniel, kataku, sebaiknya kamu cepat masuk, aku bisa merasakan akan ada badai yang datang. Baru setelah itu aku sadar angin sudah menderu dan salju sudah mulai turun lagi. Kamu menginginkan hal yang gak bisa kuberikan. Kamu gak tahu apa yang kuinginkan karena kamu gak bisa merasakan emosiku. Aku tidak bisa merasakannya dalam diriku, tapi aku tahu aku masih bisa menyadari apa perasaannya. Kalau begitu, selamat malam. Aku menyelinap ke dalam tenda, tapi tidak menarik seluruh resletingnya. Aku melihat dia meletakkan ranting agar apinya tidak mati. Setelah selesai, dia melangkah ke tepi perkemahan ke dalam bayangan. Aku hanya bisa melihat siluetnya, tapi aku tahu dia sedang melepaskan pakaiannya. Lalu dia berlari ke dalam hutan. Aku menunggunya kembali. Aku masih menunggu waktu kantuk menguasaiku dan aku tertidur. Aku mulai terbangun, berbaring tak bergerak sambil mendengarkan suara hutan. Lalu aku mendengar lolongan, salakan kesepian ke arah bulan. Aku bertanya dalam hati apa itu suara Daniel. Lolongan itu terdengar lagi. Dari yang ku tahu, suaranya seperti serigala asli. Tapi kalau itu Daniel dan aku hanya kebetulan keluar untuk jalan-jalan kami bertemu, sambil menyingkirkan penutup kantong tidur, aku meraih sepatu buat buluku dan memakainya. Aku memasukkan lenganku ke dalam jaket dan menarik topi rajut di atas kepalaku. Aku mengambil senter dari ranselku, membuka resleting tenda dan keluar dari tenda. Di luar aku tidak melihat Daniel, tapi aku melihat pakaiannya masih tergeletak di tempat dia melepaskannya tadi dan sekarang tertimbun salju. Jadi dia masih berkeliling di luar sana. Aku mulai berjalan menuju hutan berharap bisa menemukan Daniel dan melihatnya dalam wujud serigala. Satu-satunya suara yang kudengar adalah langkahku yang menjejak salju dan nafasku yang memburu seiring dengan gerakanku. Saat aku menyelinap di antara dua pohon evergreen, aku langsung berhenti saat melihat seekor kucing hitam beberapa meter di depanku. Seekor macan kumbang. Sambil mengeluarkan dengkuran rendah yang dalam, dia menggosok punggungnya pada kulit sebatang pohon. Macan kumbang itu membungkungiku, jadi dia belum mencium aromaku. Aku pernah membaca di suatu tempat bahwa macan kumbang sebenarnya adalah macan tutul tanpa totolnya. Tapi di Amerika Utara, macan tutul hanya ada di kebun binatang. Jadi yang satu ini berasal dari mana? Dia sangat besar dan berotot, yang menunjukkan dia sudah dewasa. Apa dia pernah menjadi peliharaan eksotis seseorang yang dibebaskan? Apa ada yang lainnya di sekitar sini? Aku tidak tahu bagaimana seekor macan kumbang akan bereaksi. Aku separuh tergoda untuk mendekatinya, melepaskan sarung tanganku dan membelainya. Hanya menggerakkan jari-jariku ke dalam bulunya. Tapi aku tahu macan kumbang juga seekor predator dan pemakan daging. Dan aku tahu lebih baik tidak mendekati seekor binatang liar. Dan mendadak dia memalingkan kepalanya. Terlalu jauh bagiku untuk melihat matanya dengan jelas, tapi aku merasa matanya terkunci padaku. Macan kumbang itu menundukkan badannya, erangan rendah keluar dari tenggorokannya dan dia menunjukkan taringnya. Segala sesuatu dalam diriku berhenti bergerak. Sial, di mana Daniel? Apa dia akan merasakan kalau aku mungkin dalam bahaya? Aneh, sedikit pun aku tidak ragu dia bisa mengalahkan kucing ini. Tiba-tiba macan kumbang itu beralih menjauh, gerakannya luas dan lincah. Dia benar-benar sangat indah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, aku merasa lututku lemas dan menyandarkan punggungku pada sebatang pohon. Wow, hampir saja. Macan kumbang itu bisa saja dengan mudah beralih ke arahku. Aku berpikir untuk berteriak memanggil Daniel. Aku cukup yakin dia tidak akan pergi terlalu jauh dari perkemahan. Tapi kalau dia terus mengawasiku, jadi di mana dia? Aku merasa bodoh berusaha menemukannya saat tidak ada jejak untuk diikuti dan cuaca sedang buruk-buruknya. Aku menarik diriku menjauh dari pohon dan mulai mengikuti kembali jalan yang kulalui tadi. Saat aku kembali ke perkemahan, Daniel ada di sana berjongkok di samping perapian yang jelas sudah dinyalakannya kembali. Dia mendongak ke arahku dan menatapku dengan marah. Apa yang kamu lakukan berkeliaran di luar sana? Aku berlutut di sampingnya, menikmati kehangatan yang dihasilkan bara api. Kupikir aku mendengarmu melolong, aku pergi mencarimu. Apa kamu tahu betapa berbahayanya itu? Gak salah lagi, aku bertemu macan kumbang. Di hutan ini, dia terlihat sama terkejutnya saat mendengar kata-kataku. Pasti seperti yang kurasakan. Aku tahu, gila kan? Aku ingin tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Orang-orang kadang membeli binatang liar sebagai peliharaan, lalu saat mereka mendapati binatang itu gak bisa dijinakan, mungkin mereka melepaskannya. Ya, aku pikir juga begitu. Macan kumbang itu indah banget. Apa kamu takut padanya? Gak benar-benar takut sih, khawatir mungkin. Maksudku itu adalah hal terakhir yang kukira akan kutemui. Aku menoleh ke sekeliling, aku bisa melihat langit mulai terang. Aku tidak sadar aku terbangun saat sudah hampir fajar. Waktu aku melangkah keluar tenda, rasanya sangat menakjubkan. Dengan salju yang turun dan angin yang menderu, aku cuma ingin sedikit menjelajahinya. Karena aku tahu apa yang akan kuhadapi nanti dan akan seberapa menakutkannya itu. Aku cuma ingin sedikit lebih menghargai waktu saat ini. Aku tidak bermaksud untuk merasa takut atau terdengar seakan aku sudah menyerah. Tapi sepertinya Daniel mendengar rasa khawatir dalam nada bicaraku. Kamu gak akan melaluinya sendirian, Hayden. Saat mendengar dia berkata seperti itu, aku sangat ingin memeluknya. Tapi aku tahu lebih baik tidak memberinya dorongan. Alih-alih aku menjawab,
Aku nggak pernah menerimamu sebagai pasanganku, Daniel. Itu nggak akan menghentikanku untuk berada di sana, Hayden. Kenapa? Kenapa kamu begitu bersikeras? Dia menyentuhkan ibu jarinya ke bibirku untuk mendiamkanku. Saat memandang ke dalam matanya, aku merasa bisa melihat ke dalam jiwanya yang terdalam. Karena aku peduli padamu, jawabnya pelan. Kemudian dia meletakkan tangannya di sekeliling leherku dan sambil memegangku dengan pasti, dia menunduk dan menciumku. Aku tidak menarik diri. Aku tidak mengatakan padanya untuk berhenti. Aku hanya membiarkannya terjadi. Dengan bibirnya bertaut dengan bibirku, ketakutan dan kekhawatiranku tersapu bersih. Aku tahu perasaan itu akan kembali, lebih kuat dan lebih mencekam. Tapi untuk jangka waktu yang pendek ini, aku menikmati kenyataan bahwa seorang shifter, seorang dark guardian peduli padaku. Aku memiliki satu hal yang selalu kuinginkan, tapi aku tahu aku tidak akan bisa bersandar padanya. Dan pada akhirnya aku harus mengkhianati dirinya dan semua yang dirasakannya padaku.